Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ana Widyastuti, MPD. Sebelum kami memulai menjelaskan tentang materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 kelas XG, saya Dian Oktaviani dengan NPM 20211215904. Lalu Syifa Nur Afifah dengan NPM 20211215676 dan Alda Dwi Cahyani dengan NPM 20111512866. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Secara garis besar, surat lamaran kerja terbagi menjadi dua macam, yaitu surat lamaran kerja berdasarkan iklan dan surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran kerja termasuk ke dalam golongan surat resmi dan dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Berikut cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakanlah bahasa yang formal karena surat lamaran kerja termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran kerja, karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual biasanya lebih disukai perusahaan, karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang keempat, perhatikanlah kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas yang baru. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Yang terakhir, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu ya untuk melampirkannya. Kemudian, ada bagian-bagian dalam surat lamaran kerja yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, Anda harus mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua adalah hal atau perihal. Yang ketiga adalah alamat yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima adalah isi surat, kemudian salam penutup dan nama terang pelamar serta tanda tangan. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian simak. Terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Kemudian ada hal atau perihal, kemudian ada alamat yang dituju, kemudian ada salam pembuka, dan isi surat yang berupa alamat dan identitas diri Anda. Kemudian ada kondisi kesehatan Anda, serta latar belakang pendidikan Anda. Kemudian ada bagian-bagian dokumen yang harus dilampirkan seperti daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, dan pas foto terbaru. Jangan lupa tutup surat lamaran kerja Anda dengan salam penutup dan disertai harapan agar Anda dapat bisa bergabung di perusahaan tersebut dan Anda meluangkan waktu untuk dapat diberikan kesempatan wawancara. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah biodata diri. Biodata diri adalah keterangan
yang berisi informasi tentang data diri seseorang yang bersifat pribadi dan ditulis secara lengkap. Biodata diri seringkali digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat penting, seperti pembuatan identitas atau untuk melamar sebuah pekerjaan yang diinginkan. Dimanapun kita akan melamar sebuah pekerjaan, pasti kita akan diminta untuk mencantumkan biodata atau daftar riwayat hidup, atau bisa juga kita menyebutnya CV, beserta dengan surat lamaran kerja yang kita kirim sebagai salah satu persyaratan melamar sebuah pekerjaan. Fungsi daripada daftar riwayat hidup atau biodata diri, yang pertama, memperkenalkan diri kepada perusahaan atau instansi tertentu. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalaman. Yang terakhir, dapat mengetahui kemampuan dan keterampilan sang pelamar. Lalu adapun cara membuat biodata diri yang baik. Teman-teman bisa membuka modul Bahasa Indonesia halaman 113. Di situ ada contoh biodata diri melamar pekerjaan. Jadi yang pertama-tama kita menulis data pribadi berupa nama dan data diri, beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Yang kedua, teman-teman bisa mendeskripsikan kemampuan apa saja yang telah dibuktikan dengan data pelatihan atau kursus yang pernah teman-teman ikuti. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa menuliskan latar belakang pendidikan secara formal ataupun non-formal. Yang terakhir, pengalaman kerja. Teman-teman bisa menuliskan pengalaman kerja sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alda. Wawancara. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Tujuan dari wawancara sendiri yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Tahapan wawancara. Dalam wawancara terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan persiapan, menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber. 2. Tahap pelaksanaan, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. 3. Tahap penyusunan hasil wawancara, memperhatikan kaidah penulisan laporan meliputi ejaan dan tanda baca. Hindari mencampuri hasil jawaban wawancara dengan pendapat sendiri. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara bebas. Wawancara bebas dapat menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. 2. Wawancara terpimpin. Wawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaan wawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan hasil wawancara. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, jelas dan dapat dimengerti. Yang kedua, tidak melakukan penulisan yang berlebihan atas hasil wawancara. Ketiga, penulis harus menjaga nama baik narasumber. Dan yang terakhir, pilihlah informasi yang penting dan relevan. Sekian presentasi dari kami kelompok 11 XG. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.